Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman media, mohon maaf baru kali ini saya bisa bikin rilis. Nah, kenapa saya mengadakan Catwalk Week Fashion on the street, bukan di jalan raya. Ini dalam rangka bentuk edukasi. Jadi yang namanya keinginan kita belum tentu juga menjadi keinginan saudara-saudara kita lainnya, masyarakat lainnya, terutama pengguna jalan. Nah, maka dari itu untuk saudara saya Bonge, terus kemudian ada JJ, tidak usah berkecil hati. Kalau Citayam ditutup lalu tidak ada fasilitas dari pemerintah DKI, maka silakan datang ke Kediri ya. Tidak usah mikir bagaimana makannya, bagaimana tempat tinggalnya, kami sediakan, kami siapkan untuk JJ dan Bonge. Ya, nah tujuan saya membuat Catwalk Week Fashion adalah bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa jangan menggunakan jalan raya untuk membuat kerumunan. Nah, alhamdulillah setelah banyak masukan, kebetulan di Kabupaten Kediri ini banyak kesenian. Nah, kemarin itu ada kesenian jaranan. Jadi di sela-sela fashion itu ada kesenian jaranan, kita tampilkan juga. Nah, nanti juga yang hobinya nyanyi juga akan kita fasilitasi di tempat kami di Rawon Bidadari. Nah, karena ini sesuatu yang baik dan bisa mengumpulkan masyarakat untuk menyaksikan, untuk membuat hiburan, nah kita bisa memberikan edukasi yang baik pula. Nah, insya Allah nanti ke depan di sela-sela mungkin 7 menit kita akan menghadirkan penceramah-penceramah yang lucu tapi kena di hati, seperti Yai Dasat Latif, Yai Yusuf Mansur, Yai Hayatul Maki, mungkin juga Gus Muafiq, Gus Miftah. Nanti insya Allah beliau akan kami undang. Nah, kenapa? Karena tombo ati iku 5 warnani, nomor telu wong kang soleh kumpulono. Jadi kami akan membuat kumpulan ini bagaimana kita dekat dengan orang-orang soleh. Saya kira itu teman-teman media. Jadi monggo silakan gunakan tempat kami di Rawon Bidadari sebaik-baiknya. Anda pinter bagaimanapun, Anda punya kreativitas bagaimanapun, monggo silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, untuk Bonge dan JJ kami akan memberikan free, gratis seumur hidup untuk menikmati Rawon Bidadari. Terima kasih. Ngapunten. Ini banyak sekali diikuti oleh anak-anak muda nih Kak Seto. Sebagai pemerhati anak, melihat fenomena yang kebanyakan mungkin anak-anak di bawah umur ikut-ikut seperti itu, gimana Kak Seto? Iya, artinya mohon dipisahkan juga antara kegiatan orang dewasa atau remaja yang memang sudah mengarah ke dewasa dengan situasi anak-anak. Ini kan ada kerinduan para remaja yang tidak mendapatkan tempat di wilayahnya, kemudian ada peluang dan kemudian sangat mudah untuk pergi ke tempat tersebut hanya dengan naik kereta api, begitu turun di tempatnya sudah kemudian bisa mengekspresikan apa gayanya, ide-idenya, kreativitasnya. Ya, dari situ mohon tetap diapresiasi, tetapi demi kepentingan terbaik bagi anak juga jangan sampai ada pembiaran di mana anak-anak itu berkumpul, mungkin bergaya, karena di situ juga kadang-kadang tidak ada kontrol, mungkin juga kebersihannya, mungkin juga ucapan-ucapannya, gayanya yang mengarah ke semacam hubungan bebas dan sebagainya. Mohon anak-anak dipisahkan dari itu. Dan kami juga akan segera menghadap Bapak Gubernur untuk bisa mendiskusikan seberapa jauh juga ini mendapatkan tempat yang lebih tepat, baik dari segi ruang maupun dari segi waktu. Jadi ruangnya juga tidak di tempat yang serba terbuka, yang ada malam hari juga tidak baik untuk kesehatan para remaja. Waktunya juga tidak selalu sampai tengah malam dan seterusnya. Apalagi kemudian para remaja juga tidur di jalanan sampai pagi, mengganggu lalu lintas dan sebagainya, dan juga mengganggu ketertiban. Mohon semua dirapikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, semua tetap menjaga kreativitas para remaja ini tidak berbelok arah ke arah hal-hal yang negatif. Berarti Kak Seto akan menemui Bapak Iya, Gubernur? kalau kami segera menulis surat, kalau tidak salah juga sudah disampaikan, dan mudah-mudahan segera ada pertemuan itu
baik mungkin gubernur, mungkin juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jadi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kami akan coba bicarakan hal itu. Tapi dari sisi positifnya, maksudnya Kak Seto sebagai pengamat anak ya, melihat dengan adanya fenomena ini berarti bisa menimbulkan bakat-bakat baru juga nggak? Iya, saya kira perlu diapresiasi kreativitas remaja, dimanapun juga remaja itu penuh dengan ide-ide, terobosan-terobosan baru dan sebagainya. Tinggal bagaimana mengarahkannya saja, membinanya, memberikan sisi positif dan kemudian menyalurkan. Karena beberapa bahkan Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga sudah menawarkan beasiswa dan sebagainya, itu juga perlu diapresiasi. Mungkin juga bisa ada CSR dari perusahaan-perusahaan besar juga bisa menyalurkan. Mungkin juga belajar mengenai fashion, mengenai desainer, mengenai gaya dan sebagainya. Siapa tahu akan muncul orang-orang berbakat yang bisa mengguncang bukan hanya nasional tapi juga secara internasional juga. Dan mungkin juga ini sudah di beberapa tempat di Malang saya dengar juga sudah diikuti, siapa tahu juga di Papua, di Maluku, di berbagai tempat untuk menyalurkan kreativitas para remaja Indonesia. Pesan-pesannya apa sih Kak Seto? Artinya kan ini sudah menjadi fenomena di nasional ya, semua tempat ikut serta. Iya, pesan-pesannya adalah tetap jaga ketertiban dan jangan sampai dikotori dengan tadi misalnya terjadi konflik, tindakan kriminal, kemudian perilaku-perilaku menyimpang sampai narkoba, minuman keras dan sebagainya, dan juga jaga etika dan estetika yang selama ini juga kita pertahankan untuk generasi anak-anak Indonesia.